Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 168. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Ciuman Cinta Spare itulah. Nah, ternyata di sini Yoru masih mengendalikan kesadaran dan ia sehabis terlibat dalam kejadian gila di chapter sebelumnya. Di sini Yoru menatap tangannya yang berlumuran dengan yogurt, sementara Denji sendiri tertunduk lemas sembari bersandar ke tembok. Karena Yoru merasa jijik, ia pun membasuh tangannya pada sebuah genangan air. Lalu Yoru pun memberitahu Denji untuk tidak salah sangka. Alasan dia mencium Denji semata-mata karena ciumannya terasa nikmat saja. Denji pun bertanya mengapa Yoru menciumnya. Tapi sebelum Denji menyelesaikan pertanyaannya, Yoru kembali menegaskan jika ia menciumnya hanya karena terasa nikmat saja. Yoru pun memerhatikan Denji dan saat ia melihat ke arah bibirnya, Yoru kembali nyosor ke bibirnya Denji. Emang kayaknya murni doyan aja nih si Yoru. Setelah selesai, Denji kemudian bertanya lagi, apakah Yoru menyukainya? Di sini Yoru menjawab kalau dia tidak menyukainya. Namun Yoru berkata jika dirinya yang lain menyukai Denji dan perasaannya mengalir pada dirinya. Lalu setelah itu, karena perutnya lapar, Yoru pun pergi meninggalkan Denji yang masih melongo sendirian. Hujan pun reda dan di sini kita diperlihatkan Denji yang duduk sendirian sambil disinari oleh sinar matahari. Nah, sementara itu balik lagi pada Yoru. Saat dia berjalan sendirian, tiba-tiba Asa mendorongnya ke tembok menggunakan tangannya sendiri. Yoru pun menyuruh Asa untuk berhenti, sementara Asa bertanya mengapa Yoru mencium Denji. Yoru kemudian menjawab kalau dia merasa pernah berciuman dengan Denji sebelumnya. Oleh karena itu, Yoru hanya ingin memastikan kecurigaannya saja. Yoru pun bertanya apakah ciumannya terasa nikmat? Dan ya, sebagai jawaban di sini Asa mengepalkan tangannya dan meninju wajah Yoru. Saat Yoru kesakitan, ia bertanya mengapa Asa melakukannya. Padahal Yoru pikir Asa ini suka sama Chainsaw Man. Dari sini Asa pun mengambil alih kesadaran. Asa berkata kalau sekarang Denji pasti berpikir kalau dia adalah wanita penghibur. Asa pun berusaha menahan air matanya agar tak keluar. Namun pada akhirnya Asa merasa jika dia terlalu lapar untuk memikirkan apa yang terjadi. Singkat cerita, rombongan Denji kembali ke dalam kereta dan melanjutkan perjalanan mereka. Di sini Denji masih terlihat linglung, sementara Asa sepertinya merasa sangat canggung. Karena di sini dia duduk berjauhan dari Denji. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di restoran Sushi. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Itu dia Chainsaw Man chapter 168. Setelah sebelumnya kita disajikan cerita yang sangat amat disturbing, ternyata kini lanjutan dari cerita absurd dan gila itu merupakan sesuatu yang ya bisa dibilang ironi dan menyedihkan. Mengapa demikian? Di sini Yoru benar-benar memainkan peran sebagai antagonis dalam hubungan Denji dan juga Asa. Mungkin sebelumnya Denji udah dibikin lega sama Yoru, tapi setelahnya Denji seakan dibuang begitu saja. Cara Yoru memperlakukan Denji itu udah kayak barang pemuasnya saja. Dan ya, untuk panel ini ada beberapa hal yang bisa kita kaitkan. Dimulai dari pakaian Denji yang ternyata sama persis dengan pakaian yang ia pakai ketika masih kecil. Yang mana hal ini memberikan vibes yang sama ketika Denji masih ada dalam kendalinya Makima. Dengan kata lain, sampai sekarang Denji masih belum sepenuhnya bebas. Belum bebas dari apa? Ya, belum bebas dari para penunggang kuda pembawa kiamat, alias Four Horsemen Devil. Selain itu, panel ini juga hampir sama persis dengan panel Asa yang termenung waktu di akuarium. Keduanya memang menggambarkan ketidakberdayaan. Cuman kalau untuk Denji ditambah shock dikit kayaknya. Beralih pada Asa, sudah jelas jika perbuatan Yoru telah menghancurkan citra Asa di hadapan Denji. Perbuatan berani Yoru sangat berbanding terbalik dengan moral kompas yang dimiliki Asa. Kemungkinan untuk beberapa waktu ke depan Asa bakal susah berhadapan dengan Denji.
Cuman ya gak apa-apa sih, gue suka soalnya cerita percintaan yang ditarik ulur kayak gini. Walau endingnya menyedihkan, tapi menurut gue masih ada sisi positif dari insiden di gang sepi ini. Dari yang paling jelas, sepertinya Denji dan Asa memang diplotkan untuk menjalin hubungan romansa. Dan bagi gue, insiden gang sepi ini akan menumbuhkan rasa Denji kepada Asa. Jika kalian masih ingat, Denji pernah bilang dari semua cewek yang pernah menciumnya, hanya ciuman Asa yang tak membawanya ke dalam malapetaka. Lalu sebelumnya Asa juga telah berjanji bahwa dia akan melakukan apapun demi Denji. Bisa dibilang kedua hal tersebut telah Asa lakukan. Ia sudah memberi kesenangan tanpa menyakiti Denji. Dan yang terpenting, Asa juga kagak ngibulin Denji. Kita tahulah Denji ini dari dulu suka dikadalin sama cewek. Dan bisa dibilang Asa menjadi satu-satunya cewek yang kagak begitu. Ya mau tak mau, suka tak suka, sepertinya kita sudah bisa menebak alur akan berjalan seperti apa mulai dari sini. Tapi ya cukup menarik sih melihat dinamika hubungan Denji dan juga Asa yang selalu naik turun. Oke lah, kita beralih pada biang dari insiden di gang sepi ini. Siapa lagi kalau bukan Yoru, yang awalnya mau niat nyunat, malah kebablasan ampe bikin Denji syok berat. Gua nggak akan membahas soal apa yang telah Yoru perbuat sebelumnya. Cuman ada satu hal menarik yang bisa kita diskusikan dari Yoru. Tadi Yoru memberitahu Denji kalau dia tidak menyukainya, tapi ada bagian dari dirinya yang lain yang menyukai Denji, dan itu mengalir pada dirinya. Nah dari sini kita bisa tahu kalau resonansi antara perasaan Asa dan Yoru semakin kuat. Menurut gua alasan Yoru bisa bertindak seberani dan segila sebelumnya itu juga karena perasaan Asa yang mempengaruhinya. Di sini gua punya satu teori menarik. Apa jangan-jangan nanti jiwa Yoru dan Asa akan menyatu satu sama lain? Dimana kalau kita perhatikan semakin kesini, baik Asa dan Yoru sudah mulai nyaru satu sama lain. Asa semakin mahir dalam pertarungan, dan seperti yang sudah kita lihat, Yoru terpengaruh oleh rasa suka Asa terhadap Denji. Apalagi tadi Asa dan Yoru saling memperebutkan kesadaran, di mana hal ini tak pernah terjadi sebelumnya. Ya bakal jadi menarik sekali sih jika hal ini benar-benar terjadi. Dan kalau beneran terjadi, sosok gabungan mereka berdua akan sepenuhnya menjadi sosok Vin murni. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Terakhir di ending kita diperlihatkan restoran bernama Sushi, di mana slogan dari restoran tersebut adalah Death by Sushi ataupun kematian karena sushi. Sebuah slogan yang mencurigakan. Tapi kali ini gua gak mau berspekulasi kalau itu merupakan tanda-tanda kemunculan Dead Devil. Ya bisa aja itu petunjuk dari kemunculan devil lain. Ya udah mungkin gitu aja video kita kali ini. Makasih banget buat bocil tua untuk donasinya. Kalau kalian pengen donate juga cek aja link Saweria yang ada di deskripsi. Makasih juga buat kalian yang udah nontonin video ini sampai habis. Minggu depan Chainsaw Man libur. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.